Dan yang paling susah tuh berdamai sama diri sendiri bro. Right. Untuk ngomong gue salah, udah menomorduakan Tuhan, udah salah ngambil figur, udah kurang ajar sama orang tua. Jadi satu hari gue udah bilang sama bini gue, nanti lu siapin baskom isi air ya, gue cuci kakinya. Ya gue nangis lah, maksudnya aduh gak niat jahat begini loh sama keluarga gitu. Yeah. Cuman satu hal, gue tuh gak nurut sama si papa. Dan itu dipakai sama iblis habis-habisan untuk menghancurkan keluarga kita. Miracle kayak gini tuh gue lihat, I witness this kind of miracle in my family, in my life. Wow. And yet gue bertanya-tanya, kenapa urusan hukum gue gak beres-beres Tuhan? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama tetangga kita Alex Fu di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, jika kalian pengen ngedengerin kita versi audionya aja, well, just listen to our podcast. Tinggal search aja Daniel Tetangga Kamu di semua digital platform podcast. Dan gue yakin ketika kita mendengarkan hal-hal yang baik, otomatis pikiran kalian pun juga akan tercerahkan dan kalian bertransformasi untuk menjadi lebih baik lagi. Alright, balik lagi ke Bro Alex di sini. Tadi Daud meneguhkan keyakinannya kepada Tuhan. Itu responnya dia, padahal dia lagi dikejar-kejar sama bapak mertuanya sendiri. Dia lagi belaga gila, dan habis itu ada raja dari musuhnya itu yang ngasih, ini bukan kayak Daud nih. Jadi kayak udah momen-momen kayak, wah ini bakal gue penggal nih. Gitu kan. Iya. Ya kan? Dan dia lagi belaga gila itu sampai katanya air liurnya sampai kejang-kejangnya benar-benar tahu ya cerita itu ya. So, then what happened? Like, gue masih gak ngerti sih. Daud meneguhkan keyakinannya kepada Tuhan. What kind of response is that gitu? Jadi kalau lu lihat itu nyambung sama Mazmur 34. Oke. Nanti dibaca aja. Okay. Jadi dari sana malah memuji-muji Tuhan. Oke. Nah itu kan respon yang tidak biasa sebenarnya. Kalau orang dalam keadaan dia mau terbunuh segala macam, tendensi kita sebagai orang Kristen pun pasti nyalahin keadaan sama nyalahin Tuhan. Kenapa ini terjadi sama kita? Wow. Why? Kenapa gak jadi sama tetangga kita aja bro? So good. Bener gak? Ya. Kenapa harus kejadian sama gua? Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi sama gua gitu? Yes. Kenapa Tuhan malah nunjuk Tuhan juga? Iya kan kebanyakan gitu. Tapi kalau Daud tuh gak pernah seperti itu loh. Dia selalu seperti itu dan responnya selalu memuji Tuhan kembali. Kalau enggak dia bertanya sama Tuhan. Apa yang dia lakukan. Makanya itu kalau kita ngalamin kayak begini kita tuh baru ngerti. Oh ternyata jadi Daud tuh gak segampang itu ya. Kita cuma tahu ceritanya Daud lawan Goliat, ternyata panjang kan rentetan peristiwanya. So good. Dan dia waktu itu setelah itu tuh ada yang namanya cerita dia tuh masuk ke gua Adulam apa kalau gak salah. Adulam ya. Di sana tuh dia ketemu sama pasukan orang stres. Dan dia jadi pemimpinnya orang-orang yang kena tipu. Banyak utang bener. Iya kan? Iya kan di Adulam itu kan. Tapi itu jadi 400 strongman of David kalau gak salah. Jadi kalau misal tanpa cerita ini dia kabur segala macam. Dia juga gak ketemu sama pasukan khusus dia. Betul. Ya Tuhan tuh punya rencana. Kadang kita manusia gak bisa mereka-reka tapi gak ngerti semuanya. Gitu loh. Dalam kehidupan kita pun seperti itu kan. Gitu. Jadi sekarang ini berapa banyak orang-orang yang dikejar utang segala gitu. Udah nge-DM lo. Ada salah satu teman gereja gua tiba-tiba waktu itu lagi saya ngurus kasus bolak-balik ke PMJ segala macam. Tiba-tiba dia ngajak ngopi. Oke. Wah gua baru kena tipu bro katanya. Ya dia sebutin angka. Kalau saya ditipu guru saya, kalau dia ditipu muridnya yang dia ajarin. Jadi dia cerita sama saya tuh udah 6 bulan gak bisa tidur, dia bilang. Wow. 6 bulan gak bisa tidur gue kayaknya gitu loh. Terus saya ajak ngobrol, saya ceritain kasus saya. Ya kan, kasus saya segini, ribetnya kayak begini segala macam. Besoknya bisa tidur. Ternyata setelah dia bersyukur kan. Iya. Ada orang yang ternyata lebih parah dari gue. Iya bener, bisa tidur langsung bisa tidur. Udah kata gue tuh, lu lepasin pengampunan, gue bilang tuh kayak begitu ya kan. Udah kenapa kalau lu kayak gini terus kan nanti yang sakit lu sendiri. Jadi kalau netizen bilang orang katanya udah nyelakain bapaknya, kok bisa ngomongnya santai banget? Ya karena kejadiannya udah 6 tahun yang lalu. Dan yang paling susah tuh berdamai sama diri sendiri bro. Right. Untuk ngomong gue salah. Karena bertahun-tahun kita pegang pride itu kan. Bahwa gue bener, gue hebat, gue luar biasa, pilihan gue gak salah. Tapi di satu titik lu diajar Tuhan ngomong, lu salah.
Lu udah menomorduakan Tuhan, udah salah ngambil figur, udah kurang ajar sama orang tua, ya kan? Untuk sampai kayak begitu kan sebuah humbling experience yang menurut gue itu tuh menyakitkan dan mungkin nggak semua orang ngalamin ya gitu ya. Gitu kan. It takes courage to do that. Wow. Takes courage bro untuk mengaku salah. Apa yang lu lakuin setelah lu tahu bahwa lu ternyata salah? Itu ya gini, hampir semua korban CRG ini sekarang sebagian tuh masih makanin antidepresan. Gue tuh kemarin baru reunian kemarin sama temen gue yang sama parahnya sama gue, kebentur sama orang tua. Jadi kan kalau orang kebentur urusan beginian kan sebenarnya urusan 1 miliar, 10 miliar tuh sama bro. Karena RG tuh tahu, dia profiling kita. Ya. Lu punya berapa dihabisin sama dia. Ya. Jadi orang yang kena 1 miliar ya mungkin itu adalah segalanya buat dia. Betul. Gitu loh. Jadi teman gue ada sebagian tuh masih makan obat dan dia cerita waktu dulu di Bali katanya dia sendirian. Dia udah berpikir berkali-kali mau bunuh diri. Jadi cerita tentang beginian itu yang membuat kita itu bersyukur karena gue gak harus makanin obat. Satu hal yang sama Tuhan gak diambil waktu gue lagi dalam keadaan gitu tuh tidur. Jadi gue tidur nyenyak. Sampai hari ini pun gue tidur nyenyak. Gak pernah kena obat-obatan dan segala macam. Wow. Gitu. Tapi ya kita harus master up courage untuk menghadapi apapun yang di depan kita. Gitu loh. Karena saya dilaporin balik segala macam. Ya kan orang udah kehilangan uang masih dilaporin polisi, pidana perdata, harus pengadilan, harus segala macam gitu ya. Itu sebuah rentetan peristiwa yang kita gak bisa hindari. Ya. Nah saya punya cerita begini. Waktu pertama kali sebelum 1-2 bulan sebelum saya kejadian saya sadar ditipu. Ada seorang pendeta datang ke rumah saya. Karena waktu itu saya baru kelahiran anak kedua. Oke. Nah anak kedua saya, putri kita ini ada kelainan jantung. Jadi jantungnya yang atas tuh ada lubang 17 mili kalau gak salah. Yang bawah 4 mili. Bilik katupnya gitu ya. Terus kita tuh baru dari dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin waktu itu. Baru diapain sih, baru di scan begitu kan. Baru konsultasi. Dokternya bilang nanti umur 4 tahun anak ini bisa dioperasi lah, dibelek dadanya. Jantungnya dipasangin kayak ditambal gitu loh. Kayak tambal ban gitu loh. Ya kan. Kalau itu terjadi harusnya pas COVID kemarin bro. Wow. Ya kan, pas COVID kemarin anak ini harus dioperasi gitu. Oke. Lalu ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah saya. Waktu itu lagi mau ngeberkatin rumah. Dia tiba-tiba nyamperin kita. Dia bilang, anak kamu, saya dikasih tahu sama Tuhan, anak kamu yang nomor 2 ini ada kelainan jantung. Oh wow. Saya belum even ngomong ke mama saya. Istri saya juga belum ngomong ke parents saya juga belum. Cuman kita berdua yang tahu. Gila. Oke. Dia bisa ngomong begitu. Kata dia gini, asal kamu setia melayani Tuhan, anak ini bakal dioperasi sama Tuhan. Jadi lu gak perlu lihat anak ini di black nanti meninggalkan tanda Tuhan kasihan sama anak ini. Oh, wow. Hari ini bro, jantungnya normal, everything. Come on. Jadi miracle kayak gini tuh gue lihat. I witness this kind of miracle in my family, in my life. Wow. And yet gue bertanya-tanya, kenapa urusan hukum gue gak beres-beres Tuhan? Iya. Iya gak? Iya. Iya itu sampai gue gak bisa berdoa lagi urusan beginian tuh. Karena tiap kali berdoa ketemu orang yang salah. Gitu loh. Jadi waktu itu gue melihat sendiri waktu ini sebelum ini Tuhan tuh menyertai kita tuh seperti ini. Tapi setelah perjalanan ini ya of course Tuhan tuh menyertai kita all the way bro. Cuman dalam perjalanannya memang ini proses hidup ya. Orang karakternya dibentuk, kesombongan kita dikikis gitu loh. Kan kalau dulu orang umur seusia saya tengil ya, umur 35 pegang duit segitu banyak gitu, pegang power gitu ya tengil lah jadinya modelannya ya. Kita karakternya juga jadi jelek, apalagi kita berguru sama orang yang salah, kurang ajar sama orang tua. Modelannya kan jadi ini Roh Kudus atau Roh Kudus dalam saya juga gitu loh bentuknya gitu ya. Gitu. Gue penasaran balik lagi ya tadi ya, karena lu tadi belum jawab nih soal minta maaf dan memaafkan. Iya. Gitu. Jadi gimana sih pertama ketika lu minta maaf, ketika lu tahu bahwa lu salah gitu, what did you do? Responnya seperti apa?
Yang paling pertama of course sebenarnya yang gue maafin terakhir itu diri sendiri. Diri sendiri. Yang terakhir. Itu yang lu memaafkan diri sendiri. Itu yang paling terakhir yang gue struggle bertahun-tahun. Karena menurut gue ngelakuin sebuah kesalahan sangat fatal. Kalau minta maafnya sendiri? Kalau minta maaf sama orang tua, sama istri itu nggak lama setelah kasus kejadian begini sama papa sama mama itu langsung gue kerjain. Karena ya sebagai laki-laki kita kan maksudnya ya kita gentleman aja. Maksudnya itu bukan hal yang susah lah kalau buat lelaki. Memang kita tulus kok, kita ngelakuinnya juga bukan sengaja mau ngejahatin keluarga kan. Cuman ya sedih lah bro, gila sedih banget lah. Karena sebuah mimpi yang tadinya tuh gue udah pikir bisa naikin derajat keluarga, malah sekarang jadi mempermalukan keluarga. Wow. Jadi buah bibir satu Bandung gitu loh. Ya. Kalau sekarang satu Indonesia bro. Selamat. Iya. Kalau sekarang udah satu Indonesia lah. Kalau dulu kan masih satu Bandung gitu. Dan beritanya kan sangat negatif ya. Apalagi dulu kalau saya tuh ngajar juga. Di bank ngajar, di mana ngajar, di universitas ngajarin S Lilin, ngajarin S2 coba tentang bisnis. Iya kan? Udah begitu gitu kan. Dihujatnya seperti apa? Ya kan? Harus ngadepin semua itu ya. Jadi ya kalau meminta maaf ya kita taruh semuanya pada proporsinya lah. Kita salah ya gentleman aja lah. Jadi orang mah begitu ya. Kan orang semua juga nggak luput dari kesalahan bro. Benar nggak? Ya, jadi menurut gua ya yang paling pertama harus direstorasikan itu keluarga. Oke. Gitu. How did you do it? Jadi gini, di satu bagian dalam hidup gue, dalam satu musim hidup gue tuh cash poor. Saking gak ada duit lagi karena udah dikasih semua ke RG juga, atau kenapa bisa? Karena berkasus itu di Indonesia tuh mahal. Berkasus itu mahal di Indonesia. Jadi ya udahlah, kita nggak usah go into details ya. Tapi basically gue tuh cash poor gitu loh. Gak ada uang tunai sama sekali. Sampai gue tuh maksudnya gini, ada zaman dulu tiap kali kita lahiran anak-anak gitu kan ada yang ngasih emas gitu ya. Itu gue kumpulin semuanya. Wow. Gue kasih ke nyokap gue. Oh wow. Mam, gue udah gak ada duit. Tabungan gue tinggal 5 juta buat anak sekolah aja gak cukup, gue bilang. Kayak gitu, kasih nyokap. Rumah gue mau disita sama bank. Rumah pribadi gue. Terus my mom waktu itu, dia tuh not a spender. Jadi tiap tahun tuh selalu sama gue beliin tas. Gue selalu beliin tas dia, Gucci lah, LV lah. Karena I know dia tuh gak bisa execute that gitu. Itu sama nyokap gue, gak pernah dipakai, tasnya dibalikin ke gue. Hati gue hancur Nil, hancur sekali hati gue. Jadi satu hari dia lagi datang ke rumah gue udah bilang sama bini gue, nanti lu siapin baskom isi air ya. Gitu. Dia sampai kamar, gue cuci kakinya. Ya gue nangis lah, maksudnya aduh gue tuh gak punya gak niat jahat begini loh sama keluarga gitu. Cuman satu hal, gue tuh gak nurut sama si papa. Dan itu dipakai sama iblis habis-habisan untuk menghancurkan keluarga kita. Jadi hati-hati kalau kamu punya crack dalam keluarga, cepet beresin. Karena itu jadi celah untuk bisa kemana-mana bro. Bisa kemana-mana gitu. Dan lo akhirnya itu sebagai permintaan maaf sama nyokap lo ngebasuh kaki. Gue basuh kakinya. Mama gue mah gak mau. Ya maksudnya kalau mama gue kan apaan nih gitu, barang apa nih. Cuman maksudnya mam saya mah bener-bener minta maaf. Gue bilang gue gak pernah nyangka bakal sampai ada hari ini kayak begini. Dan gue udah kurang ajar sama papa, udah kurang ajar sama mama. Dinasehatin gak pernah mau gitu loh. Kalau sama bokap sendiri gimana? How did that go? Bokap gue tuh orangnya ini ya, orangnya cool. Jadi dia juga orangnya gak banyak ngomong. Gue minta maaf sama bokap gue. Tapi dia juga maksudnya dia orangnya hatinya besar. Jadi dia gak ada satu kata pun ngomong, kata papa juga apa. Itu tidak ada sama sekali Nil. Right. Sama sekali dia tidak mengintimidasi gue. Wow. Dia bahkan ya maksudnya berempati gitu loh. Lu harus ngalamin sebagian dari kepahitan yang pernah gue alamin gitu dalam hidup. Di backstab sama orang yang kita percaya, yang kita sayang gitu loh. Mungkin dari sana sih kalau papa responnya begitu ya gitu.
Lu berarti sudah minta maaf. Oh, lu punya 2 sibling juga Dua kan? sibling, Lu ya. anak tengah kan? Nah itu juga lu akhirnya minta maaf juga tuh sama kakak sama adik juga atau? Kalau itu lebih di inilah, kalau kita kan punya WhatsApp keluarga kan. Ya of course lah gue bikin pengumuman lah. Sorry ya, bikin semua orang, gue bikin semua orang susah di keluarga ini. Padahal mimpi gue tuh mau bikin semua orang bangga, tapi ujungnya malah barang ini bikin gue semuanya susah. Ya. Semua orang jadi disusahkan gara-gara gue. Ya. Ya it takes courage sih. Tapi maksud gue juga kenapa di podcast ini, mungkin dalam kehidupan kita ya para tetangga gitu kan ada yang pernah bikin mistake gitu. Ya. It's never too late to say sorry. Ya. Ya maksudnya itu it's a part of the journey loh untuk maaf dan memaafkan. Kalau gue mempertahankan ego gue, bisa-bisa keluarganya yang gue sepak. Wow. Dari perusahaan loh. Bahwa semua orang yang berbuat sama kita polisikan, kita hajar, masukin penjara, bukan begitu ya. Saya aja ya, waktu zaman dulu ya, waktu pertama kali kebuka kayak begini, kalau saya pergi ke Singapura misalnya, kadang saya suka mikir, suka berdoa, Tuhan kalau pesawat ini boleh jatuh, jatuh aja lah. Udah kalau bisa ini kan salah Tuhan kalau jatuh, bukan salah gua.